sifat ma'ani ini kan mulai daripada qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nanti kalau ma'nawiyahnya mulai dari qadirun, muridun, alimun, hayun, samiun, basir, mutakallimun, hampir sama saja penjelasannya. Maka mungkin sampai sini saja kita jelaskan mengenai sifat Allah itu, sampai sifat kalam. Sehingga pertemuan yang akan datang kita masuk sudah membahas mengenai sifat wajib daripada para nabi dan para rasul. Insyaallah ya. Karena di mana yang jelaskan dia hampir sama saja penjelasannya antara ma'ani dan ma'nawiyah. Cuman bedanya kalau di sifat ma'ani memang itu dijelaskan mengenai sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau di ma'nawiyah itu menjelaskan zatnya itu. Allahnya itu yang bersifat dengan sifat ma'ani. Ya, sebutan ma'ani, ma'nawiyah itu sebutan bagi sifat yang bersifat ma'ani. Seperti Allah itu qudrah, punya sifat qudrah, maka disebut dia dengan qadirun, yang berkuasa. Allah punya sifat iradah, berkehendak, maka dia disebut dengan muridun, yang zat yang memiliki atau yang mempunyai kehendak. Allah itu punya sifat ilmun, maka disebut alimun, sifat sebutan. Maka insyaallah malam ini kita bahas sifat kalam, terakhir daripada sifat ma'ani. Artinya berkata-kata. Maka mustahil kelu ini bisu. Dalilnya firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wa kallamallahu Musa taklima. Artinya berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Musa akan sempurna kata adanya. Maka betul bagi mukmin mengiktikad, meyakini bahwa ia banyak-banyak memberi zikir pada Allah Ta'ala dengan pengharapan sebutan Allah Ta'ala jua adanya. Dan di sifat mutakallimun atau di sifat maknawiyahnya, i'tiqad kita itu gimana? Yaitu memperbanyak membaca Al-Quran dengan khusyuk dan hormat, dengan ta'zim dan tajwid. Maka bukan dengan adu baca qiraat adanya. Kalam ini termasuk sifat Allah yang perlu kita imani secara tafsil, secara terperinci, secara detail. Apa saja, apa artinya, apa maksudnya, apa keterangannya, apa mustahilnya, mana dalilnya, kemudian bagaimana cara kita menyikapinya juga perlu kita ketahui. Tidak sekedar kita mengetahui saja Allah itu maha berkata-kata atau maha berfirman, tapi kita enggak tahu dalilnya, kita enggak tahu penjelasannya, kita enggak tahu cara menyikapinya, apa mustahilnya, apa dalilnya. Nanti dikhawatirkan kita punya iman nanti sekedar iman ikut-ikutan. Walaupun sah iman ikut-ikutan, dengan pada beriman bilu tu beriman, dengan tawa ada papu balo tu beriman bilu tu beriman. Nah, menurut ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iman mutabi yang ikut-ikutan sah keimanannya, cuman berdosa gitu. Sah dia. Maka supaya kita tidak berdosa, sampai sempurna, jazm, mantap keimanan kita, maka di samping kita ketahui Allah itu memang maha berkata-kata, juga kita ngerti apa maksudnya maha berkata-katanya Allah itu, apa lawannya, apa dalilnya, dan bagaimana cara kita menyikapi. Ini bukan tiang yang mengatakan berdosa, tapi para ulama ahli akidah. Dulu awal-awal sudah tiang bahas, orang yang hanya sekedar mengetahui saja akan Allah, tidak tahu Allah itu dengan benar, maksudnya dalam artian mengetahui zat, sifat-sifatnya, afalnya dan sebagainya, hanya sebatas iman saja ada Allah, ya sah imannya, benar imannya, sah imannya, cuman dalam kata para ulama dia masih berdosa gitu. Paham ya? Nah, supaya tidak berdosa gimana? Ya perlu kita nuntut ilmu-ilmu akidah seperti ini.
Jangan hanya kita kenal, aku kenal Allah yang menciptakan alam semesta, ya sudah. Tapi kalau kita cari menantu untuk anak kita itu detail, kita teliti. Kamu pekerjaanmu apa? Kamu sudah punya usaha apa? Kamu tamatan apa? So detail kita seleksi itu calon menantu kita itu untuk supaya menjadi jodoh anak kita. Masa dengan Allah kita cukup? Ya Allah menciptakan saja sudah selesai. Jangan. Dengan makhluk saya kita nggak mau yang biasa-biasa, harus detail, teliti, betul. Nah dengan Allah ini seperti itu juga, harus betul-betul kita kenal benar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham insyaallah ya? Kalam artinya berkata-kata. Kalau bahasa kitanya berfirman. Allah itu maha berfirman. Maka mustahil Allah itu bisu. Dia zat yang menciptakan semua para makhluknya itu bisa bercakap. Masa dia sendiri tidak bisa bercakap, tidak bisa berkata-kata? Tidak diterima oleh akal sehat kita. Zat yang menciptakan sebagian makhluknya itu bisa berbicara, bisa bercakap, kok dia sendiri yang menciptakan itu nggak bisa bicara? Maka ini mustahil, tidak bisa diterima akal kita. Tentunya Allah itu lebih sempurna kata-katanya, lebih sempurna firman-Nya. Maka kalau kata-kata di sini, kalau bahasa kita yang lebih bagusnya dengan kata kita sebut dengan berfirman. Allah itu maha berfirman. Nah firman Allah itu ada dua, perkataan Allah itu ada dua. Ada namanya Al-Quran, ada namanya hadis qudsi. Kan ada, kalau riwayat-riwayat ini ada namanya Al-Quran, ada namanya hadis qudsi, ada namanya hadis nabawi, ada namanya kaul atau makolahnya para ulama. Nah yang menjadi kalamnya Allah itu cuma dua saja, yaitu Al-Quran ini disebut kalamullah, Al-Quran ini, dan juga hadis qudsi. Hadis qudsi. Kalau Al-Quran kan menjadi mujizat Nabi Muhammad yang langsung diberikan kepada Nabi Muhammad melalui pelantara malaikat Jibril. Kalau hadis qudsi itu juga firman Allah itu, cuman periwayatannya langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau hadis nabawi, hadis-hadis yang kita temukan di kitab-kitab hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai dan seterusnya, itu hadis yang keluar dari lisan Nabi yang diriwayatkan oleh para sahabat-sahabatnya. Makanya dikatakan hadis nabawi, kalamnya Rasulullah, kemudian didengar oleh para sahabatnya, kemudian diriwayatkan, disebarkan kepada tabi'in dan tabi'in sampai sekarang. Tetapi kalau hadis qudsi ini murni firman Allah yang meriwayatkan langsung Nabi Muhammad. Maka untuk kita bisa mengetahui hadis qudsi, ciri-cirinya kalau hadis qudsi itu yaitu biasanya Nabi menyabdakan, atau para sahabat atau para ulama menyebutkan, bima yarwi an rabbihi jalla wa ala, atau azza wa jal. Bima mengenai perkara yarwi an rabbihi, yang Nabi meriwayatkan langsung dari Tuhannya, azza wa jalla. Maka kalau ada lafaz hadis kok diawali dengan bima yarwi an rabbihi azza wa jalla, maka itu dikatakan hadis qudsi, karena yang meriwayatkan itu Nabi Muhammad langsung dari Allah, bukan perantara, langsung dari Allah Nabi. Ada juga lafaznya mengatakan qala Rasulullah qala Allah Ta'ala, itu namanya hadis qudsi, yang langsung riwayatnya itu langsung dari Nabi. Tapi kalau hadis nabawi, Nabi yang berkata, diriwayatkan oleh para sahabat. Nah dua inilah kalamnya Allah, yaitu Quran dan hadis qudsi. Paham ya? Itu hadis qudsi. Nah perlu kita ketahui juga, tapi yang tidak boleh disentuh itu ya Al-Quran saja. Jadi Al-Quran itu nggak boleh kita sentuh di saat kita dalam keadaan tidak suci. Dalam Al-Quran Allah jelaskan, la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci, suci dari hadas kecil dan juga hadas besar. Kalau kita hadas kecil, sudah kentur, sudah buang hajat,
sudah sentuh istri kita. Kalau mau pegang Al-Quran harus wudu. Begitu juga kalau kita sudah berkumpul dengan istri kita atau suami kita, kemudian kita membaca Al-Quran, cara sucikannya harus mandi besar gitu. Enggak boleh kita sentuh Al-Quran, harus kita kalau ada sebesar mandi, kalau ada kecil wudu baru boleh menyentuhnya. Ini diterangkan banyak dalam kajian-kajian fikih. Kalau hadis qudsi gimana Ustaz kalau kita sentuh? Nah, sebagian ulama menyebutkan tidak apa-apa menyentuh hadis qudsi karena sudah termaktub dalam lisannya Nabi, walaupun itu langsung dari Allah. Paham ya? Yang murni ada nas langsung dari Al-Quran, nggak boleh disentuh oleh orang yang hadas, yang ada hadas dalam dirinya baik kecil atau besar. Al-Quran dalam Al-Waqiah kan sering kita baca, la yamassuhu illal mutahharun, hanya Al-Quran. Kalau hadis qudsi mungkin kita pernah buang hajat atau boleh kita sentuh sama kayak hadis-hadis yang lain. Tapi untuk adabnya ya setiap kitab Al-Quran ini lebih bagus dalam keadaan suci kita pegang. Mau baca kitab ke, mau buka kitab apa saja, walaupun itu bukan Al-Quran, lebih adab, lebih bagusnya bersuci dalam keadaan sudah wudu. Kemudian kalam Allah ini perlu juga kita ketahui tempat perbedaannya. Sama keterangannya seperti pertemuan-pertemuan dalam sifat sama basar itu. Jangan sampai kita samakan kalam kita ini dengan kalamnya Allah. Bercakapnya kita sama dengan bercakapnya Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah tempat kita pentingnya kita mengkaji akidah. Jangan sampai kita beranggapan bahwa Allah itu bercakap-cakap dengan para malaikat, dengan Nabi kayak kita bercakap-cakap. Enggak. Allah itu bercakap-cakap bila sautin wala harfin. Allah itu bercakap dengan siapapun yang pernah Allah khitabkan, bercakap dengannya bila harfin wala sautin, dengan tanpa suara, dengan tanpa huruf. Karena kalau ada suara, ada hurufnya, ya itu namanya sudah bukan kalam qadim, itu kalamnya kita itu. Setiap kita ini kan kalau mau berinteraksi, berbicara dengan orang, yang didengar dari kita ini apanya? Suara sama hurufnya. Aku. Kita dengar suara sama huruf. K sama U. Ada suaranya dan ada hurufnya. Setiap orang itu begitu. Kita mau pukul apa saja itu bisa kita akan tulis suaranya itu. Misal duk, D, U, K dengan suara. Nah Allah itu cakapnya Allah itu bila sautin wala harfin, dengan tanpa suara, dengan tanpa huruf. Nanti kita jelaskan. Yang pertama tempat perbedaannya minimal 5 saja. Yang pertama bahwa kalam Allah itu qadim, dahulu. Jadi kalamnya Allah, firman Allah itu semua yang termaktub dalam firman Allah itu semua qadim, dahulu. Karena kalam ini sifat Allah. Namanya sifat ini nempel pada zat. Disedia adanya Allah di azalinya, bersitulah Allah itu sudah bercakap-cakap. Makanya Al-Quran itu disebut kalam qadim, kalam qadim. Kalau ada pertanyaan, Ustaz gimana katanya Allah itu dahulu bercakap-cakap, sementara alam semesta ini waktu itu dengan siapa Allah bercakap-cakap, berbicara dulu. Sementara Allah ini maha berfirman, berfirmannya akan terus bercakap-cakap, tidak pernah berhenti. Ya, terus dengan siapa dulu Allah bercakap-cakap? Ya, maka para ulama menyebutkan di saat itu Allah Subhanahu wa taala bercakap-cakap dengan dirinya sendiri, memuji-muji dirinya sendiri, menyebut kemuliaan dirinya sendiri. Maka ta'alluqnya nanti bisa zaidat, bisa mustahilat, bisa wajibat, bisa. Contohnya ta'alluq kalam Allah ini dengan yang wajibat, yang wajib, yaitu Allah sendiri yang mengatakan inni anallahu la ilaha illa ana. Jadi sebelum alam semesta ini diciptakan sudah ada programnya dalam Al-Quran. Nah, di saat itu Allah memuji dirinya sendiri. Di saat itu belum ada apa-apa.
Allah katakan inni anallahu la ilaha illa ana. Yang wajibul wujud kan Allah. Maka Allah berkhitab dengan dirinya, aku adalah Allah. Inni anallah, aku adalah Allah. Di saat itu belum ada apa-apa. Maka para ulama menyebutkan ini dalil bahwa sebelum ada apa-apa itu Allah sudah berkhitab, berkata-kata dengan zat dirinya sendiri. Kemudian juga bisa ta'alluqnya kalam Allah dengan mustahilat. Mustahilat ini yang tidak akan mungkin terjadi. Dalilnya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah katakan Allahus samad, aku Allah yang somad, yang tidak ada satupun apapun yang serupa denganku. Jadi Allah berfirman kepada dirinya bahwa tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Maka itu mustahilat, tidak ada yang serupa dengan Allah. Kemudian kalam Allah dengan yang jaizat. Yang jaizatnya apa? Yang boleh ada, boleh tidak. Namanya jaizat ini yang boleh ada, boleh tidak. Ya kita ini sudah. Nah, kita ini kan nggak wajib ada. Yang wajib ada itu hanya Allah. Kalau kita ini boleh ada, boleh tidak, maka kita disebut sebagai jaizat. Dan Allah bercakap kepada semua yang ada di alam semesta. Itu yang pertama qadim. Dan kalau kita anukan keta'alluqnya kalam Allah masuk ke jaizat, semua apapun yang ada ini bisa diajak bicara oleh Allah. Tapi kalau kita kan yang kita bisa ajak bicara yang bisa bicara sama teman kita. Mungkin ada orang yang bisa berbicara dengan bahasa binatang, burung, tapi tidak ada orang yang bisa bercakap-cakap dengan semua makhluknya kecuali Allah. Jadi semua yang pernah diciptakan oleh Allah ini bisa diajak bicara oleh Allah. Itu saking kesempurnaan kalam Allah. Beda dengan kita. Kalau kita yang kita bisa aja bicarakan teman kita, anak istri kita, atau mungkin orang punya keahlian bisa bicara dengan burung dan sebagainya. Itu pun 1-2 orang. Tapi Allah hendak semua apapun yang ada di alam semesta ini bisa bicara, dan bisa Allah ajak bicara. Jelaskan dalam Al-Quran, Allah firmankan wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tabqahuna tasbihahum. Tidaklah sesuatu, namanya sesuatu ini yang selain Allah, tidaklah sesuatu yang selain Allah itu semua bertasbih kepada Allah. Jadi semua batu, kerikil, HP, air, apapun bertasbih memuji Allah. Walakin la tabqahuna tasbihahum, tapi kita ini yang tidak paham tasbihnya itu. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, membaca tasbih, berucap tasbih memuji Allah, segala yang ada di bumi, apa yang ada di bumi ini, wassama, dan apa yang di langit. Semua ini berbicara dengan Allah. Ini kalau ada orang maksiat di pinggir pantai ini, orang zina, orang minum di pinggir pantai ini lautan ini ngomong kepada Allah, ya Allah izinkan saya naik ke daratan biar saya tenggelamkan kampung ini dengan maksiat ini. Cakep ini. Ini orang-orang yang naik gunung kemudian zina di sana, ini gunung ini soan kepada Allah, ya Allah izinkan saya untuk keluarkan lahar saya biar orang-orang ini mampus kalian berniuri maksiat kepada Engkau. Ini cuman kita yang tidak paham. Semua bertasbih. Maka ketika besok di kiamat itu terjadi, sebagian orang sudah dimasukkan ke neraka, sebagian orang sudah dimasukkan ke surga. Itu Allah ajak ngomong neraka itu. Diajak ngomong, halim talati, hei neraka, apakah kamu sudah penuh? Apa jawabannya neraka? Wa taqulu hal mim mazid. Ya Allah, belum, ini ada tambahan lagi enggak? Neraka itu bisa ngomong, dan Allah ajak bercakap itu neraka. Makanya semua yang selain daripada Allah ini mampu, bisa Allah ajak untuk bicara, dan semua bisa berbicara. Ini tangan kaki kita ini bisa bicara nggak kelak? Bisa nggak? Yauma tashhadu alaihim alsinatahum wa aydihim arjuluhum bima kanu yaksibun. Kelak pada hari kiamat yang aslinya bisa bicara ini mulut tidak akan bisa bicara di hari kiamat kelak. Yang bisa bicara tangan, kaki, kemaluan. Akan bersaksi Allah, dia pernah begini denganku dulu, Allah dia pernah gunakan untuk begini. Berbicara, semua bisa diajak cakap oleh Allah. Nah, Allah itu kehebatan kalam Allah itu mampu berbicara dengan semua makhluknya. Yang kita ini
Nah, kita anggap yang bisa bicara ya makhluk-makhluk yang punya lidah, yang punya mulut. Nah, itu saja. Tapi Allah enggak, semua yang ada di alam semesta ini bisa diajak bicara oleh Allah. Paham ya? Dalam Al-Quran juga disebutkan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari nanti bumi-bumi yang pernah kita injak-injak duduki ini, entah untuk taat atau maksiat, itu akan bersaksi di depan Allah. Berbicara, ya Allah, lek kampung apa nih? Belasa musola Mami Rusli tiang diduduki oleh jamaah-jamaah pengajian, bersaksi dia. Lagu lama untuk maksiat, bumi itu akan laporan ke Allah, ya Allah, lai aku digunakan di atasku orang-orang dugem, orang-orang buat maksiat, ngelapor dia di hadapan Allah dan diajak cakap oleh Allah, detik waktunya akan dilaporkan. Jadi apapun yang ada di pakaian kita ini kelak akan berkata-kata di hadapan Allah. Yang kita itu anggap biasa-biasa saja, tidak bisa bercakap-cakap. Paham ya? Nah, jadi semua ini bisa diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada sebagian wali-wali Allah itu dikasih. Nah, bukan karena dia kuasa wali itu bisa bercakap dengan indah. Memang diizin Allah yang izinkan. Seperti siapa contohnya? Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi Musa kan bercakap dengan orang dalam kubur itu. Nabi Musa juga bercakap dengan Allah. Diizinkan memang oleh sebagian hamba Allah itu dikasih oleh Allah. Bahkan ada wali-wali Allah yang bisa interaksi dengan ruh-ruh yang sudah meninggal. Bahkan ada yang bisa interaksi dengan binatang. Nah, kalau Allah izinkan. Maknanya kesemua apa yang ada ini bisa bercakap-cakap, bisa berbicara, bisa bertasbih. Walakin la tabqahuna tasbihum. Cuman kita ini lemah, diciptakan oleh Allah, enggak ngerti apa tasbih makhluk-makhluk Allah tersebut. Kemudian yang kedua, kalam Allah itu yaitu baqa. Baqa itu tidak akan pernah terjadi perubahan, tidak akan pernah terjadi bisu. Jangankan bisu, jauh sekali terjadi sedikit kecacatan dalam firman Allah itu tidak akan pernah bisa terjadi. Kalau kita kan enggak, dari lahir kita belum bisa bicara. Nah, kapan kita bisa normal bisa bicara? Kalau kita sudah dewasa. Nanti lama-lama kalau beranjak tua, mulai kita sudah, suara kita itu serak, mulai sudah enggak terdengar, mulai orang enggak paham dengan apa yang kita bicarakan. Berubah, maknanya berubah. Nah, Allah tinggal sampai kapanpun akan sempurna kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalam Allah itu mukhalafatun lil hawadis, tidak serupa dengan kalam makhluknya. Kalau kita kalamkan, aslinya kita ini aradhi, kalam kita ini hakikatnya kita enggak bisa bicara. Yang kasih kita bicara siapa? Allah. Banyak orang yang giginya utuh, lisannya utuh, tapi nggak bisa bicara. Ada nggak? Nah, orang pakok itu kan lisannya ada, giginya utuh, nggak ada yang rusak-rusak, tapi nggak bisa bicara. Memang Allah nggak kasih bisa bicara. Nah, jadi seperti itu. Dan pelantara makhluk-makhluk ini bisa bicara itu banyak. Kalau mau dia ngomong sempurna, harus mulutnya ini tidak ada yang sebit. Namun sebit pasti agak doang, kurang giginya harus utuh. Namun kurang giginya mesti kurang pasih dia bicara. Nah, kemudian apa? Lisannya juga harus ada, dan harus ada tenaga banyak sehingga persyaratannya. Nah, Allah itu tidak seperti itu, tidak pakai alat, tidak pakai pelantara. Dia berbicara dengan sifatnya, yaitu sifat kalamnya. Maka tidak akan pernah bisa terjadi apapun kerusakan dalam kalamnya Allah. Kemudian kalam Allah itu apa? Kalam Allah itu qiyamuhu ta'ala binafsi, berdiri sendiri. Kemudian terakhir kalam Allah itu wahdaniyat. Dengan satu kalam Allah itu bisa bercakap dengan semua makhluknya yang ada yang pernah dia ciptakan oleh Allah. Allah berbicara dengan para malaikat dengan kalamnya. Allah berbicara dengan gunung dengan satu kalamnya. Dengan apapun Allah bisa bercakap dengan wahdaniyat sifat kalam. Kalau kita kan enggak. Kita bisa berbicara itu ya dengan
orang yang sepaham dengan kita, sebahasa dengan kita. Nanti orang kampung yang di luar kita, mungkin kita bicara dengan orang Sesele, sudah banyak lakon-lakonnya yang kita nggak ketahui. Apalagi orang Jawa, apalagi orang Jakarta, apalagi orang yang di luar negeri kita. Banyak sekali kekurangan-kekurangan cakap. Nah, Allah hendak dengan satu kalam Allah bisa bercakap dengan satu kalamnya dengan malaikat, dengan neraka, dengan sorga, dengan para bidadari, dengan hamba-hambanya, dan bisa bercakap dengan hal-hal yang mungkin kita lihat nggak bisa bicara tapi bisa bicara. Allah bercakap dengan hati kita, Allah bercakap dengan pikiran kita, Allah bercakap dengan rasa ngantuk lelah kita. Nah, itulah kesempurnaan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa ngantuk ini bisa bicara enggak? Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa enggak? Hah? Rasa ngantuk kita ini bisa bicara enggak? Hah? Enggak bisa menurut pandangan kita. Jadi ngantuk lelah ini diperintah oleh Allah. Jadi dia bukan datang ke sini perintah Allah. Kamu ngantuk datang ke dia, sehat pergi. Ini perintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun penyakit yang datangkan dirinya sendiri, tidak ada. Oh, malaikat datang kenapa sakit? Semua atas izin Allah. Jangankan ngantuk sakit, telah malaikat Jibril itu saja nggak akan bisa bergerak kalau nggak digerakkan oleh. Jadi lelah, capek, ngantuk ini semua diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Jadi seperti itu. Ini hakikat, tapi syariatnya ada. Syariatnya ada. Biasanya kalau kita capek, otomatis kita nanti sudah memang diciptakan pasangan. Ada makhluk itu diciptakan pasang-pasangan oleh Allah gitu. Ada yang memang pisah. Contohnya pasangan apa? Pasangan itu makan dengan kenyang. Orang makan kenyang, tapi ini nggak mesti begitu. Seperti apa? Api dengan kebakaran. Apalagi lelah dengan ngantuk. Tapi itu nggak mesti. Tapi Allah ciptakan pasang-pasangan. Contohnya nggak mesti. Ada sebagian hamba Allah makan terus tapi nggak kenyang-kenyang, ngaran deh. Ada api dibakar terus tapi nggak nyala-nyala, ada nggak? Ada. Ada pisau yang biasanya, kalau pisau kan diletakkan sifat oleh Allah memotong. Tapi ada pisau digunakan memotong tapi nggak bisa motong. Ada nggak? Ada. Contohnya apa? Nabi Ibrahim 40 hari di api, nggak kebakaran. Walau jenggotnya, walau sorbannya nggak kebakaran. 40 hari di api. Nabi Ismail disembelih oleh bapaknya Ibrahim dengan pisau yang paling tajam, sedikit pun nggak terluka. Padahal pisau itu sampai dihentakkan di batu pecah. Dikiranya kongol Nabi Ibrahim. Dipecahkan ke batu pecah, digorok lagi nggak bisa. Nah, terkadangan walaupun diciptakan berpasangan, kalau Allah berhendaki nggak terjadi. Supaya apa? Supaya kita paham bahwa itu memang dari Allah, bukan dari itunya gitu. Kalau obat pasangannya, hah? Kalau obat pasangannya sehat, bisa juga sakit kan, bisa juga mati gitu. Jadi seperti itu. Ya, dengan satu kalamnya Allah, maka Allah mampu bercakap dengan semua makhluknya. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Dalilnya dalam Al-Qur'an, wa kallamallahu Musa taklima. Allah bercakap-cakap dengan Nabi Musa dengan cakap-cakap yang sempurna. Nah, Ustaz, bagaimana dulu Nabi Musa itu bercakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Gimana? Kan Allah ini cakapnya itu tanpa suara dan tanpa lafaz. Bagaimana cara interaksinya Nabi Allah Musa dengan Allah ketika bercakap itu? Begitu dengan Nabi Muhammad dulu ketika berada di mustawa itu, ketika mendapat perintah sholat itu kan Rasulullah bertemu langsung dengan Allah di mustawa. Rasulullah di mustawa, Allahnya tetap tidak bertempat. Nah, bagaimana cakap-cakapnya? Nah, itu sudah kita imani saja. Tidak usah kita reka-reka kayak kita cakap gini, enggak. Kita tetap imani karena itu disebut dalam beberapa kitab, bahkan dalam Al-Qur'an juga disebutkan Nabi Musa itu, maka dalilnya kan wa kallamallahu Musa taklima. Ya sudah, kita imani. Nanti kalau kita mau tahu caranya, tanya. Kalau kelak kita masuk surga ketemu Nabi Musa, tanya Nabi Musa, Nabi Musa dulu bagaimana engkau itu bisa bercakap, bagaimana caranya? Kalau sekarang ini kita iman saja bahwa Allah itu pernah bercakap dengan Nabi
Musa. Enggak usah kita pikirkan oh kayaknya begini begini, oh nanti pasti akan serupa dengan makhluk. Tugas kita ini beriman kepada apa yang ada dalam Al-Quran, bahwa Allah telah berkata-kata dengan Nabi Musa dengan perkataan bila kaifin wala mithal. Yang tahu hanya Nabi Musa tok, karena Nabi Musa yang pernah diajak bicara. Kalau kita reka-reka oh kayak begini Nabi Musa, oh gindak, pasti salah. Kita ada dalam agama ini, kita diperintah untuk imani. Paham tidak paham kita imani, karena ada sebagian ajaran agama itu tidak pas dengan akal. Maka kalau sudah begitu itu ya sudah kita taslim, gak usah kita oh saya enggak kalau enggak rasional enggak saya oh nanti rusak kita. Paham ya? Wallahu a'lam bishawab. Kemudian cara kita menyikapinya bagaimana? Ya, cara kita menyikapinya di sini disebutkan yaitu dengan hendaklah kita sebagai seorang mukmin yang mukallaf banyak-banyak memberi zikir kepada Allah Ta'ala dengan pengharapan sebutan Allah Ta'ala. Maka kalau kita tahu Allah ini maha bercakap-cakap, maka hendaklah kita banyak-banyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah, supaya kita ini disebut di hadapan Allah. Karena Allah firmankan dalam hadis kudusi, siapa yang mengingatku maka aku akan ingat kepada fadhkuruni. Dalam Al-Quran Allah firmankan fadhkuruni azkurukum, ingatlah kamu kepadaku kata Allah, maka aku akan ingat kepadamu. Dengan kata kita banyak berzikir, dengan juga membaca Al-Quran yang kalam Allah, maka otomatis kita selalu akan disebut-sebut, diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dalam mutakallimun sifat maknawiyahnya disebutkan bagaimana menyikapinya, senantiasa kita banyak membaca Al-Quran dengan khusyuk, dengan hormah, dengan ta'zim, dengan tajwid. Karena kalam Al-Quran itu adalah kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalam yang sekarang ini, Al-Quran yang sekarang ini nih, ini kalam apa namanya nih Al-Quran yang kita baca ini? Kalau Al-Quran yang kita baca ini bukan lagi kalam Allah yang hakiki. Ini namanya kalam dilalah kalau para ulama menyebutkannya. Ada kalam hakiki, ada namanya kalam dilalah. Kalau kalam hakiki yang qadim, yang tanpa rupa, tanpa suara, tanpa lafaz, itulah kalam yang ada di Lauhil Mahfuz, yang belum tersentuh oleh siapapun, malaikat pun belum menyentuhnya. Itu namanya kalam qadim, yang tidak ada suaranya, rupanya, hurufnya, itu yang di Lauhil Mahfuz. Adapun yang kita baca sekarang ini sudah bukan lagi kalam qadim namanya. Itu namanya kalam dilalah, fotokopian yang ada di Lauhil Mahfuz. Karena apa? Karena kalam itu sudah bisa diulang, sudah bisa dibawa oleh malaikat Jibril, sudah bisa kita pegang. Kalau Al-Quran ini kita katakan, Al-Quran yang sekarang ini kita katakan kalam qadim, nggak bisa. Kenapa? Sudah ada hurufnya, harokatnya. Kalau kita baca ada suaranya. Tapi kalau kalam hakiki yang merupakan kalam Al-Quran yang qadim bagi Allah itu, yang bukan makhluk, dan itu merupakan sifat Allah, dia qidam, qadim, itulah kalam yang ada di Lauhil Mahfuz. Itu bukan makhluk, itu sifat Allah. Tapi kalau yang sekarang ini ya makhluk sudah ini, karena bisa kita sentuh, ada hurufnya, ada harokat. Kalau kita baca ada suaranya. Paham ya? Nah, wallahu a'lam bishawab. Nggih, ada yang tanyakan? Iya. Kalau hadis kudus ini langsung, jadi tidak pakai Jibril, dia langsung, Allah itu langsung berkhitab kepada Nabi Muhammad, dari meriwayatkannya langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka langsung diriwayatkan oleh Rasulullah. Itu namanya hadis kudusi. Cuman karena periwayatan dari Nabi kemudian sampai ke kita, ya kalamnya Allah itu sudah disaring dengan kalamnya Nabi. Makanya Allah berfirman, Rasulullah SAW mesti begitu lafadznya. Gak bisa orang mengatakan firman Allah terus dia baca hadis, tidak. Mesti dia katakan Allah berfirman, Nabi Muhammad SAW bersabda. Mesti lewat Nabi
Muhammad, karena yang meriwayatkan hadis kudus itu tidak ada yang selain Nabi Muhammad, kecuali hadisnya Nabi Muhammad itu banyak sahabat yang meriwayatkan, tuh ribuan sahabat yang meriwayatkan. Tapi kalau hadis kudus itu langsung periwayatannya dari Rasulullah, makanya disebut hadis karena dari Nabi, lafadznya itu dari Nabi walaupun maknanya dari Allah. Kenapa dia disebut kudusi? Karena itu firman Allah, maka disebut hadis kudusi. Lafadznya itu hadis dari Nabi, kudusinya itu dinisbatkan kepada Allah yang maha kudus, yang maha suci, maka disebut hadis kudusi. Periwayatannya dari Nabi atau lafadznya dari Nabi tapi maknanya dari Allah. Kalau Al-Quran lafadz sama maknanya dari Allah, tapi kalau hadis lafadz maknanya dari Nabi Muhammad. Paham ya? Kalau Al-Quran itu lafadz maknanya semua dari Allah. Maka tidak boleh ada yang berubah Al-Quran, tidak boleh, karena lafadz makna jadi Allah. Mau dirubah maknanya, mau dirubah lafadznya, tidak boleh, haram hukumnya. Tapi kalau hadis kudusi maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi Muhammad. Tapi kalau hadis nabawi, hadis-hadis yang kita baca ini lafadz dan maknanya dari Nabi Muhammad. Ya. Perempuan haid boleh nggak baca Al-Quran? Perempuan haid tidak boleh baca Al-Quran. Jadi perempuan yang diperbolehkan membaca Al-Quran yang haid hanyalah perempuan-perempuan yang diberikan kelebihan, yaitu menjadi penghafal Al-Quran. Dia hafiz Al-Quran, dia hafiz Al-Quran. Namanya Al-Quran ini sekali saja kita nggak ngulang hilang dia, 3 hari kita nggak ngulang hilang dia. Karena menghafal Al-Quran ini hukumnya sunnah. Lagu lama tu hafal terjaga hukumnya wajib. Menghafal ini sunnah memang. Lagu lama tu hafal terjaga ada di antara wajib. Maka karena beratnya menjaga hafalan Al-Quran ini sampai wanita yang haid saja yang nggak boleh baca Al-Quran diperbolehkan supaya hafalannya nggak hilang. Cuman tetap niat membaca, niat zikir, bukan baca Al-Quran. Nah selain itu diburuh baca Al-Quran. Boleh baca selawat, baca subhanallah, tasbih. Jangan baca Al-Quran ibu-ibu kalau haid. Kecuali kalau ibu-ibu hafiz. Ndak, makanya kalau mau bacaan suratul Fatihah mungkin orang meninggal Al-Fatihah baca wah lagu niat kalau kayak sini ibu-ibu misalkan hadir di acara undangan gitu, selakaran atau apa, ada baca Al-Fatihah, miluh baca Fatihah, lagu dendek niat baca Al-Quran, niatnya baca apa? Zikir. Sebenarnya alamunara anak aran Ibrahim terus sidempah wah ya Ibrahim. Kalau dia niatan Al-Quran berdosa sih itu. Karena ada ayat dalam Al-Quran ya Ibrahim a'rid an hadza. Kok sidempoh anak do ya Ibrahim. Tapi niat de baca Al-Quran berdosa sih itu. Paham ya? Kalau sudah haid, maka bagi perempuan-perempuan yang haid tidak boleh baca Al-Quran kecuali yang hafiz Al-Quran untuk menjaga hafalan, karena wajib menjaga hafalan itu wajib, maka diperbolehkan dengan niat zikir. Adapun ibu-ibu yang haid yang punya amalan seperti baca tasbih, solawat, zikir, apapun jenis zikir, solawat, asalkan Al-Quran boleh. Mau solawat sampai sidallallah, mau tasbih, mau apa boleh, ya kecuali Al-Quran. Mungkin ya apa misalnya yang kan setiap malam dia mau istiqomah kan, supaya dia jaga, nggak usah baca. Walaupun perempuan ini istiqomah setiap malam baca Al-Mulk, haid, nggak usah baca, tetap didapat pahala, Kalau sudah baca hampir dosa sih. Gak usah kok ketinggalan Ustaz, itu kemurahan Allah itu, tetap dia dapat pahala bacanya itu. Paham ya? Memang gak boleh perempuan baca Al-Quran, nanti baca kalau sudah selesai, gak perlu dikodok. Pokoknya ketika head itu kan bukan dari mau kita kan, siapa yang nurunkan, nggak usah baca, stop, berarti ada kemurahan dari Allah. Terus ngambil pahala ini istiqomah, tetap didapat pahala istiqomah. Jangan kita mau amal agama ini dengan nafsu. Memang kelihatannya bagus kan, supaya istiqomah Ustaz. Sudah langgar lagu hukum Allah. Perempuan haid tidak boleh baca Al-Quran. Itu namanya amal dengan hawa nafsu namanya.
pahamnya? Nggak boleh pokoknya baca Al-Quran, kecuali mungkin baca-baca Fatihah kayak doa-doa apa itu boleh. Tapi di Rabbana Dzalaman anfusana la ilaha illa subhanak Al-Quran, tapi niat doa din apa-apa. Lalu baca utuh Al-Quran memang nggak bisa kita niatkan zikir, itu memang sudah bacaan Al-Quran, libur sudah. Salahnya? Nah, tetap insya Allah dapat pahala istiqomah ketimbang kita berdosa nanti malah. Salah ya? Cukup insya Allah. Ada lagi? Paham ini ya? Nah, jadi ibu-ibu diterima uzur. Allah itu senang kalau kita dikasih kemurahan itu, Allah amalkan itu senang. Misal kita sakit parah, dek tebau jok masjid, dek tebau salat nganjang toh, senang Allah itu. Oh berarti timaan kemurahan kok si hamba-hamba aku senang. Dia ternekat-nekat noh tapi yang kemurahan lah mau sakit, tapi yang tekangku sudah duduk. Tawa tenor nganjeng. Sehingga sakit tambah parah jadinya. Terima kemurahan Allah itu, sholat. Makanya mazhab kita sampai kalau kita di sapar itu, sapar perjalanan ini sampai 100 kilo misalnya, mana lebih abdul Ustaz, gabung jamak kosor sembahyang atau sempurnaan? Maka itu sapi lebih abdul kosor kanji terjamak. Kembali karena kemurahan Allah. Dia itu dia ini sempurna sembahyang tuh 4 rakaat wah. Berarti kamu ini enggak senang dengan apa kemurahan Allah itu. Maka setiap Nabi Muhammad itu sapar mesti meringkas yang 4 rakaat jadi 2 rakaat, kemudian digabungkan supaya apa? Cepat perjalanan, cepat sampai, enggak capek. Karena kalau kita bareng-bareng kan saling tunggu lama lagi ya. Itu kemurahan Allah itu kita terima itu. Allah senang itu. Jangan kita nekat-nekat. Pokoknya harus baca. Dosa baru jadi amal agama karena ego, jadi karena nafsu malah berdosa. Insyaallah ya. Nah, terima kemurahan Allah itu, Allah senang itu. Iya. Nah, pidyah sembahyang bagi orang sakit atau mati? Sakit. Lamun sakit, dia pidiahan lamun yakin lagu nanti dia akan sembuh. Mati. Nah, kayak kemarin keluarga bibi itu meninggal kan, itu 6 bulan itu meninggal. Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan nggak perlu dipidyahkan, nggak perlu juga dikodok. Tapi pendapat yang kuat dan banyak diamalkan oleh para ulama, tetap wajib kodok. Kalau nggak bisa kodok dengan pidyah, karena apa? Karena itu hutangnya kepada Allah. Banyak para ulama yang melakukan amalan walaupun ada yang itu urusan dia sudah, kalau dia sudah meninggal urusan dia. Kita kan nggak enak masa dia orang tua kita, dia istri kita yang ngurus kita dulu, kita nggak pidyahkan. Ini satu sholat itu 1 mud. Jadi paling mudah ngitungnya, jadi 1 mud itu ibu-ibu atau bapak-bapak itu 1 caukan. Berarti lamun tinggalkan sembahyang sejelo berarti 5 waktu. Nah paling mudah dihitung 1 mud sejelono sodakohan wah 1,5 kilo. Paham deh? Pada dia bingung-bingung. Sejelo kan semut kan secaukan. Sebenarnya lamun 1,5 kilo ya lebihan dia apa-apa, terlebihan lebih bagus. Paham? Berarti lamun sebulan berarti pira tolong dasa sebulan berarti pira jadinya 40. Pokoknya sedek kalian pokoknya sejelono 5 waktu dia sembahyang pidyahnya 1,5 kilo. Berarti barang pira sebulan 2 bulan kiloan. Pokoknya sejelono 5 waktu secara umumnya ya jadi 1,5 kilo. Lamun 2 waktu berarti 3 kilo. Ada mudah deh. Yang penting tuah pidyahan sebagai tanda sayang kita kepada anak, orang tua, istri kita yang dulu dia sempat ibadah sholat. Lagu ulama karena dia perlu, ya dia apa-apa. Memang ada ulama sadek perlukan dengan, tapi itu kan lebih bagus kita sedekahkan lebih bagus. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bermanfaat untuk kita bisa amal dan sampaikan. Ada hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana mudzakkirun sirran siratal mustaqim siratal Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salam
habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahid